Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nok Aini, saya dari kelas Biologi 1C dengan NIM 20081060069. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul presentasi ilmiah. Nah, sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Yazidul Ulum, MPD. Mari kita mulai ke materinya. Dimulai dari pengertian presentasi ilmiah. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari presentasi ilmiah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari presentasi itu sendiri. Nah, pengertian dari presentasi itu sendiri adalah suatu kegiatan atau sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan dalam kehidupan ilmu atau kegiatan ilmu. Manfaat dari presentasi ini adalah untuk memberikan informasi yang bersifat ilmiah. Setelah mengetahui apa itu pengertian dari presentasi, mari kita membahas tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah suatu penyajian informasi atau pemaparan informasi yang bersifat atau berdasarkan ilmu pengetahuan kepada khalayak ramai. Lalu tujuannya adalah untuk yang pertama membujuk, yang kedua memberikan informasi, dan yang ketiga meyakinkan seseorang. Nah, dalam melakukan presentasi ilmiah, ada hal-hal yang perlu dilakukan atau yang perlu dipersiapkan dalam presentasi ilmiah. Yang pertama adalah penyaji harus menentukan butir bahan yang akan disajikan dalam presentasi ilmiah. Yang kedua, penyaji harus mengatur butir-butir bahan tersebut secara runtut. Yang ketiga adalah penyaji harus membuat kerangka pikir dalam suatu diagram atau bagan. Yang keempat, penyaji harus menulis pokok-pokok pikiran tersebut dalam suatu PowerPoint atau materi tersebut dalam suatu PowerPoint. Nah, yang kelima ini adalah penyaji harus menentukan slide-slide dalam PowerPoint yang sesuai dengan materi yang disajikan. Nah, misalkan nih contoh penyaji mengangkat materi presentasi ilmiah, maka slide yang ada di PowerPoint itu harus sesuai dengan presentasi ilmiah. Misalkan berkaitan dengan ilmiah. Lalu selanjutnya adalah penyaji harus menguji coba PowerPoint tersebut dan harus disesuaikan dengan durasi yang sebelumnya telah diberitahu oleh panitia atau panitia dalam forum ilmiah tersebut. Lalu, penyaji harus mencetak slide-slide tersebut agar bisa dijadikan sebuah pegangan oleh penyaji. Lalu, dalam melakukan presentasi ilmiah ini, ada faktor-faktor kebahasaan nih, agar apa yang diucapkan itu efektif. Nah, faktor keefektifan dalam berbicara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor kebahasaan, yang kedua ada faktor non-kebahasaan. Yang pertama, faktor kebahasaan itu tentunya berkaitan dengan bahasa. Nah, misalkan ketetapan berbicara, lalu ada dengan durasinya ditetapkan, lalu ada tekanan berbicara, harus tepat tekanan dalam berbicaranya. Lalu ada faktor non-kebahasaan, misalkan sendi-sendi bahasa,
gaya bahasa, mimik-mimik yang tepat, gerakan-gerakan yang tepat, dan tentunya penyaji harus bisa menguasai materi itu sendiri. Lalu, setelah kita mengetahui faktor-faktor keefektifan berbicara, kita akan mengetahui tata cara dalam presentasi ilmiah. Yang pertama, penyaji harus memberikan informasi secara memadai, secara lengkap dan jelas tentunya. Yang kedua adalah penyaji harus menyiapkan bahan sesuai dengan waktu yang tersedia. Dan yang ketiga adalah penyaji harus menaati etika yang tertera dalam forum ilmiah tersebut. Misalkan, penyaji hanya diperbolehkan untuk menyajikan materinya selama 5 menit. Maka, penyaji harus menaati aturan tersebut. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.